Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali dulur-dulur, salam planter, salam tandan berduri, salam perjuangan dulur-dulur. Pada siang ini, hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, kita ketemu kembali dulur-dulur. Pada hari ini kita bahas penumbangan atau eksekusi mati kepada sawit-sawit yang abnormal. Jadi kenapa sawit yang sudah berumur 29 bulan kami tumbang? Nah, ini berserakan nih dulu ya. Ini tumbang. Nah, itu ya. Tuh tumbang tuh ya. Nah, kelihatan ya. Nah, di depan ditumbang juga itu di depan. Nanti tak syuting ya, kehalang. Jadi umur 29 sudah berbuah kok ditumbang? Alasannya apa? Ciri-cirinya bagaimana kok harus ditumbang, nanti tak sepil satu-satu supaya dulur-dulur pemirsa ini paham sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Cukup sama saya aja yang mengalami kesalahan, untuk dulur-dulur yang sudah tambah ilmu jangan mengulang kesalahan yang saya alami gitu dulur-dulur ya. Tapi sebelum kami bicara panjang lebar, mohon di subscribe bagi yang belum subscribe. Mudah-mudahan amal subscribe Anda jadi sedekah jariah bagi kami untuk perkembangan channel kami. Nah, yang pertama, yang di depan kami ini sawit sebetulnya ciri-ciri bonggol besar. Cuman ada masalah, kenapa harus ditumbang? Masalahnya ini pelepah tegak, lor. Pelepahnya itu gak tegak. Jadi yang bener kan 95 derajat, 45 derajat tuh ya, kayak itu kan. Ini tegak-tegak, terus daunnya kaku. Nah, efeknya nanti buahnya juga bajang, lor. Ini buahnya nih bajang kan. Nah, ini landak nih buahnya. Ini bajang juga nih. Ini bajang. Nah, ini bajang juga. Nah, semuanya bajang. Jadi satu pohon ini nggak ada satu pun yang jadi, makanya harus ditumbang. Nah, ini dulur, ini termasuk bibit unggul, lor. Karena ini blok TN1. Ini satu blok ini TN1. Terus nanti ada blok lain yang di atasnya itu ecalik ya. Di atasnya lagi sebelah kiri itu nanti ada SJ5. Pol ujung paling atas itu apa namanya? Bibit termahal di Indonesia, yaitu bibit $2, yaitu Vedan Select. Semuanya dari yang aku sebutkan tadi lanangnya banyak, jadi harus waspada dulu. Nah, bagi pemirsa mungkin ada yang bertanya, Bapak kan punya apa namanya channel YouTube, kok sampai nanam salah gitu? Bisa juga ada yang tanya gitu, bisa. Ceritanya begini, lor. Ini ditanam tahun 2021 bulan Februari sampai Maret ya. Nah, sekali buka kami 6 hektar karena butuh bibit yang banyak, sedangkan saya beli polongnya itu pas-pasan, nggak dibanyakin. Jadi akhirnya kan ada yang kena busuk pucuk, ada yang kena bercak daun, ada yang kuntet, ada yang daun alang-alang, ada yang daunnya kayak daun lanang keras-keras gitu, tebel-tebel. Jadi kan itu tak sortir. Nah, karena tak sortir banyak jadi kurang. Nah, yang sortiran lagi, karena tak tanam nyatanya kurang, beli sudah nggak ada, susah nyarinya, sangat susah tahun itu, karena belum banyak orang bibit sawit ya. Jadi terpaksa yang sudah tak sortir tak sortir ulang, yang sudah tak pisah-pisahkan tak sortir ulang, tak ambil yang agak baik-baik itu, tak tanam. Perasaan saya kalau bibit sortir sudah disortir lagi kan barangkali nanti bisa berubah dengan tak perlakukan khusus, tak pupuk pakai pupuk mahal-mahal. Ini terus terang, lor, kemarin baru 2 minggu yang lalu kami pupuk pakai pupuk termahal. Ini pupuk mahkota, ada mahkota Yara, ada Mutiara Grover. Jadi termasuk pupuk termahal nih. Nah, kenapa pupuk termahal kok masih nggak buah? Nah, ini ceritanya, lor. Jadi ternyata ini saya baru tahu ya. Jadi sawit itu bibitku kalau memang sortiran atau nggak layak tanam, dipupuk bagus pun tidak bisa merubah sifat. Dia akan menjadi jantan, buahnya bugang-bugang, bajang-bajang kayak gini. Jadi saran kami bagi dulur-dulur yang belum terlanjur nanam, hati-hati, sortir bener-bener. Jangan sampai kayak saya ini karena demi supaya ketanam semua biar genep gitu, jadi yang sortiran tadi tak pilih lagi ya, jangan itu semua yang sortir dibuang aja.
Karena percuma, ini makan waktu, makan pupuk, makan tenaga, makan rondak sembarang ya. Jadi sudah umur 29 bulan lor, sudah menghasilkan, tapi ini nggak menghasilkan karena saya maksa. Yang harus sortir nggak aku sortir karena sayang, karena perasaan saya kan nanti tak perlakukan baik, pupuk yang mahal-mahal ya ternyata malah nggak berubah karena ini cacat genetik. Nah ini lor, ini yang daun lanang ya. Ini sebelahnya lagi nih, tak sortir lagi nih, tak eksekusi lagi. Ini bukan daun lanang, daunnya bagus, tapi ini bonggolnya ini lempeng lor. Nah kan lempeng kan ya, dia nggak bisa bongsor gitu loh ya. Kalau yang bibit sawit yang betina, bener-bener betina, itu kan dia gemoy ya, istilahnya gemoy. Kalau artis ya Anissa Bahar itu orangnya gemoy, bener kan. Jadi itu ciri-ciri yang betina, kurang lebih kan begitu. Ini saya maksa kemarin itu karena agak gemoy sedikit, tapi agak bukan gemoy. Akhirnya karena maksa, tak pupuk mahal pun tetap enggak buah. Inilah contohnya ya lur ya. Ini yang sudah tak buang kemarin, udah tak patahin. Enggak ada, semua cengkeh itu, enggak ada yang benar. Ini semuanya cengkeh nih ya. Ini cuma satu janjang ada satu. Ini cengkeh juga. Itu muter semuanya cengkeh. Nah karena memaksakan diri, jadi tidak bisa maksa. Sawit ini, kelapa sawit sama-sama itu jenis palem ya. Kelapa juga jenis palem, tapi beda lur. Kalau kelapa kita nanam kelapa hijau, ditanam pasti kelapa hijau. Nggak pernah ada cerita kelapa lanang. Terus kita misalnya minta bibit kelapa kuning hibrida, nanti buahnya juga hibrida kuning. Terus kalau kita misalnya nanam dari jatah tran di daerah kami Pedawan Timur kan tahun 82 lor ya, itu kelapa-kelapa yang jatah tran kan besar-besar. Nah yang tua itu kita ambil, kita tanam, nantinya jadinya sama kayak induknya. Tapi untuk kelapa sawit jangan main-main, tidak bisa disamakan sama kelapa, walaupun sama-sama palem-paleman tidak bisa. Jauh berbeda. Jadi makanya harus waspada, hati-hati. Kalau nggak hati-hati, nggak teliti kayak begini nih, ceritanya sudah umur hampir 3 tahun, 29 bulan, akhirnya mau nggak mau tak tumbang. Nanti tak persiapkan ganti bibit yang baru, ini udah tak lubang lor, karena untuk persiapan bibit yang baru ya. Nah ini lor, numbang sawit ini sebetulnya bisa dilakukan kapan saja. Yang penting menurut perusahaan ya, menurut perusahaan yang ternama, yang lebih pengalaman dari kita ya, itu jangan lebih dari umur 5 tahun. Kenapa kalau numbang nggak boleh lebih dari 5 tahun? Masalahnya bibit yang ditumbang lebih dari 5 tahun itu terhambat pertumbuhan. Masalahnya pelepah kan udah tepuk ya, pelepah tuh udah ketemu, sudah panjang-panjang. Jadi gawangan yang 9 meter ini sudah habis, ini udah ketemu. Karena sependek-pendek pelepah itu kan masih 5 meter lebih. Jadi kayak Sriwijaya masih 5,2 kalau nggak salah. Terus Topaz 5,3. Jadi ya kalau 9 meter ya udah overlap, sudah ketemu. Jadi kalau nyulam harus di bawah 5 tahun. Karena saya udah praktek, saya nyulam umur 10 tahun, aduh kerdil, numbuh kayaknya udah males. Jadi hidup segan mati nggak mau, karena kekurangan sinar matahari. Akhirnya buah pun tidak maksimal, kecil-kecil, karena memang sudah terlambat. Makanya ini sebelum terlambat kita tumbang, nggak boleh sayang. Nah ini yang nomor 3 nih ya, ini tak tumbang. Ini bonggol besar, itu bonggol besar sesuai dengan ciri betina ya. Terus bunga betinanya besar. Ini telapak tangan ya, telapak tangan itu kan tuh kan hampir sama telapak tangan, besar ini. Nah tapi loh kok kenapa ditumbang? Jadi dari pelepah melengkung 45 derajat, bonggol besar, bohai ya, terus bunganya muter, buahnya bekasnya muter, tapi kenapa ditumbang? Nah ini dulur-dulur, masih kelihatan ya. Nah itu pelepah ini panjangnya cuma 1 meter. Nah bagaimana tuh,
Yang tetangga kanan kiri sudah 3 meter lor. Nah 3 meter. Ini cuma 1 meter. Kalau pelepah cuma 1 meter, sedangkan tetangga udah 3 meter, ini berarti tergolong kerdil. Walaupun buahnya muter lor, tetap dibongkar. Masalahnya tandanya nanti nggak bisa maksimal. Tandanya ya nggak bisa besar karena dari pelepahnya aja kecil. Ya bagaimana bisa besar? Karena batangnya kerdil kok. Nah itu kan. Jadi bermacam-macam jenis yang kita tumbang. Kita urai satu persatu, nanti tak jelaskan. Lah ini depan ini ditumbang lagi nih lor. Banyak nih lor. Jadi bibit yang $2 pun sama. Lanangnya banyak. Jadi mesti hati-hati. Sortirannya harus teliti benar. Harus super teliti. Nggak boleh sembarangan. Kalau kurang teliti, akhirnya ini kayak saya nih, nyesel, nggak serba salah. Ditumbang sayang karena sudah 29 bulan sudah menghasilkan. Nggak ditumbang lebih parah akibatnya karena nyeselnya 25 tahun kan susah. Nah ini bonggol besar. Buah kadang-kadang ada jadi tapi jarang-jarang ya, sangat jarang. Ini tak tumbang karena ini termasuk dia pelepah tegak, erected. Jadi ini biasanya yang sudah kayak sawit yang kami umur 20 tahun itu nggak bisa berubah, walaupun dipupuk pakai apapun nggak bisa. Solusinya memang ditumbang itulah. Masalahnya ini abnormal atau kelainan genetik. Jadi sawit yang kayak gini harus ditumbang. Ini nomor 3. Kita jalan lagi, cari yang nomor 4 nanti supaya jelas ya lor. Ini TN1 lor, performa TN1 tuh ya. Nah ini, jadi untuk dulur-dulur yang kepengen tahu TN1 kayak apa, ini lor performanya lor, banyak tumpuk-tumpuk. Nah kita cari yang keempat yang kita tumbang nanti supaya jelas. Jadi ini sangat rumit lor. Karena rumit, jadi mohon untuk teman-teman dulur-dulur yang memang sudah niat budidaya sawit, persiapkan diri Anda untuk cari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dari referensi buku-buku bacaan bisa, dari YouTube bisa, dari teman kanan kiri bisa, banyak nanya lor. Perbanyak referensi. Karena kalau keliru nanti kayak saya ini. Nah ini di depan kami ini ciri-ciri waktu pembibitan ini yang paling susah. Bonggol besar, pelepah tidak tegak 45 derajat, daunnya lemes, dari jarak daun normal sekitar 2 jari ya kan, ada benangnya, tapi kok ya jantan loh. Ini apa jantannya? Nah ini tak tunjukkan loh ya. Nah si bonggol bohai ini sampai umur 29 ternyata tidak ada bunga yang muncul, satu pun tidak ada. Padahal kawan-kawannya udah berbuah, udah panen lor. Ini satu pun nggak ada. Lah yang kayak gini nih ya wajib ditumbang. Masalahnya kalau nggak ditumbang, sama aja nih kami piara bebek lanang, mangan terus ragil ngendok, ya repot. Makanya harus ditumbang kalau kayak gini. Masalahnya nghabiskan waktu, nghabiskan pupuk, nghabiskan perawatan. Ini bekas-bekas pupuk yang kita pupuk kemarin lor ya, tuh masih kelihatan tuh. Di unsur kaliumnya masih ada nih. Nah, dipinggirkan aja, sayang kan masa pupuk mahal. Ini yang mahkota biru-biru masih kelihatan ya. Jadi ini operasi penumbangan sawit-sawit yang abnormal. Jadi dari berbagai macam sawit yang abnormal itu tidak bisa kita pertahan, sama sekali tidak bisa. Wajib kita tumbang. Masalahnya kalau nggak ditumbang 25 tahun yang akan datang kita akan nyesal. Nah ini lor yang kelima nih ya, ini kita tumbang juga nih. Nah besar bonggol ya, bonggol itu besar. Nah ini lanangnya apa? Nah ini tak jelaskan lor. Pohon sebesar ini lor, ini tandanya cuma satu kepal tangan, satu kepalan tangan lor. Nah ini satu kepalan tangan ini,
satu kepalan tangan. Jadi kalau di pertahan ya mana bisa sih berbuah yang tandan besar-besar atau jumbo, karena bonggol sebesar ini aja segitu. Sebetulnya ini jadi, cuma ya itu sayangnya buahnya sekepalan tangan, jadi nggak bisa dipertahan lor, harus dibongkar yang kayak gitu. Nah ini depan lagi nih malah ada yang wah sangat jumbo nih. Jadi kalau imam itu ada imam besar, ada imam kecil. Jadi istilahnya kalau reject siapkan imam besar itu ya. Nah ini sawit besar ini, bukan imam lagi nih, sawit jumbo. Lah ini tak kasih wadah oli ya. Nanti ditengok untuk perbandingan saja supaya ini besarnya kayak apa gitu loh ya. Itu botol oli, itu bonggol sawitnya, wih besar kan, sangat besar, sangat jumbo nih. Nah ditengok dari samping deh, ditengok dari samping nih, botol oli tak pindah nih ya. Ini botol oli saya pindah nih, itu kan jumbo kan. Ini mungkin ada 2 kali besarnya pohon kelapa biasa. Nah kenapa ditumbang Pak? Nah ini sebabnya nih, ini bonggol sebesar ini buahnya cuman segede telapak tangan dulur. Nih telapak tangan, nih telapak tangan. Padahal ini kira-kira kalau normal ini bisa menghasilkan, kira-kira kalau normal ya bisa 7 kilo, bisa 6 kilo ini kalau sebesar ini, kalau pohon normal. Tapi ini sekilo mungkin nggak ada. Nah kalau yang kayak gini, walaupun pelepahnya tidak tegak, walaupun daunnya lemes, tidak tidak krondisis, yang pelengkong itu tidak kimera kuning, ini nggak ada ciri-ciri itu. Ini semua ciri-ciri betina. Tapi berhubung buahnya mini, sangat kecil, aduh nggak layak, jadi terpaksa harus ditumbang. Yang kayak gini harus ditumbang karena kita khawatir untuk kedepannya kita akan nyesal. Nah ini yang berikutnya lur, itu yang sulaman. Jadi ini kemarin ada lebih di gawangan tak bikin sulam. Nah aslinya ini tak tumbang nih lur. Nah ini tak tumbang ya. Nah ini tak tumbang. Nah ini kenapa ditumbang Pak? Akan kita ceritakan ya. Ini bonggol besar bohai, ini bonggol besar, pelepah nggak tegak, daunnya normal. Masalahnya umur 29 bulan, konco-konconya sudah buah, ini nggak mau berbuah lor. Jangankan buah, bunga aja nggak ada nih. Bekasnya ini ada, cuman kecil ini. Nah ini keliling tuh belum ada. Nah dibayangkan aja kalau ini minta pupuk, minta dirawat sampai umur 30 tahun, 25 tahun ya kasihan yang rawat. Makanya yang kayak gini kita tumbang. Jadi untuk kawan-kawan yang nanam sawit, hal-hal yang kami sampaikan ini untuk jadi perhatian supaya nanti tidak menyesal seperti yang kami rasakan. Karena ini demi tanaman ini biar kompak, tak tanam bareng. Terus karena nyari susah, karena waktu itu tahun 2021 daerah kami ini belum banyak yang membibit. Jadi bibit yang ada walaupun afkir tak sortir ulang. Nah yang agak bagus tak tanam, tapi agak bagus pun nyatanya tidak bisa berbuah karena memang afkir itu kelainan genetiknya menyimpang, nggak bisa. Ini depan kita nih yang selanjutnya ini buah muter tuh, bekasnya muter banyak tuh ya, muter banyak. Ini ada masih hijau tuh, karena ini udah tak potong-potong, udah ada 2 minggu ya. Jadi kan yang di bawahnya itu udah pada layu-layu, udah busuk. Yang atas ini kan masih hijau nih ya. Ini buah lo muter. Nah kenapa ditumbang Pak? Gini alasannya. Ini kelihatan normal, dari daunnya bener, jarak daunnya bagus, nggak jarang-jarang, tidak alang-alang, tidak erected ya, tidak krondisis, tidak kimera, kan normal kelihatannya kan. Nah yang bikin nggak normal dan ini harus tak tebang, terpaksa harus ditebang, itu apa? Nah ini bonggolnya itu hampir lot, hampir rata, dari bawah sama atas hampir rata. Jadi nggak bisa bohai gitu loh. Ini walaupun buah seperti yang kayak gini nih, buahnya jadi buah bugang atau buah bajang, atau ada yang gini nih, ada yang kayak landak ya, duri-duri landak,
ada yang seperti tadi tuh, buah cengkeh. Jadi nggak bisa lor ditahan. Nah kalau yang kayak gini harus dibongkar. Nah depannya lagi ada ini karena sangat banyak nih lor. Jadi ini waduh memang sulit. Memang nggak anu ya, nggak gampang. Budidaya sawit nggak gampang. Nggak segampang yang kita bayangkan. Nah ini bodi bohai bahenol, buahnya muter ya kan, tandan besar-besar, tapi kok nggak ada yang jadi. Ini masalahnya pelepah tegak. Aduh kan susah kan. Nah sudah sebesar ini harus kita tumbang, harus kita relakan karena pelepah tegak. Nah ini harus diperhatikan dulu-dulu yang belum nanam ya, harus hati-hati jangan sampai kepake yang pelepah tegak. Demi kita sayang karena polongnya mahal, ngerawatnya susah. Aduh, lebih susah lagi kalau udah ditanam harus bongkar. Tenaganya itu lur. Ini satu orang itu kalau nggak salah satu orang cuman bongkar dapat 4. Jadi itu aja udah ngos-ngosan loh, klenger-klenger bongkar. Ya sebesar ini bagaimana? Apa namanya? Akarnya udah kayak kabel-kabel besar-besar. Klenger-klenger ini yang bongkar. Nah, gulingkan aja orang 3 itu. Karena berat, mungkin ini ada dua kintal ini ya lor buahnya ya. Ini ke buah landak nih kan, ini jadi tapi buah cengkeh, nggak ada yang mentes, kopong ini. Nah inilah efeknya sawit lanang yang pelepah tegak. Jadi yang pelepah tegak jangan punya perasaan sayang atau eman-eman, aduh repot nanti urusannya. Daripada kita eman-eman sayang akhirnya kita yang repot sendiri, mendingan kita bongkar. Nah ini lor, ini satu lagi nih itu sudah dicemplongkan ke kali ya. Sebetulnya ini nggak boleh nih karena orang kerja aja nih. Nah itu kenapa kita bongkar, kelihatan sekali itu ya, nggak ada bonggol besar pohai, nggak ada, itu bonggol lempeng. Lempeng dari bawah sama atas tuh lempeng, harusnya kan bendol bawah itu, di bawahnya harus bendol besar ya. Nah buahnya masih kelihatan tuh ya, walaupun udah dimasukkan kali. Semuanya bugang, semuanya bajang itu. Jadi malah kebanyakan bunga jantan. Jadi buahnya ini buah cengkeh, grundulannya kecil-kecil, nggak bisa dijual karena nggak ada minyak. Jadi yang kayak gini nih memang harus dibongkar. Nah barangkali dulu-dulu ada yang tanya, kalau sudah dibongkar begini terus kanan kiri udah besar-besar gini ya, ini sulaman lor, makanya kecil ya, sudah setinggi ini lor, terus kita sulam, terus sebaiknya tuh pakai varietas apa pak? Karena varietas sawit kan banyak, puluhan macam. Terus kita pakai apa pak? Nah begini aja cara gampangnya ya, cara gampangnya kita ngambil keputusan. Sulaman itu ya harus bibit yang anti penyakit. Jadi kalau anti penyakit kan nggak kuntet kan, bisa ngejar sama kanan kiri. Karena kalau penyakitan kan dia terjadi stagnan, dia nggak numbuh, hidup segan mati nggak mau. Jadi pertama dia harus bibit unggul, kedua harus anti penyakit, terus ketiga yang lain lagi yang nggak kalah dilupakan, bibit itu harus bisa adaptasi segala keadaan. Ini lor ya, bagus kan TN1, buahnya muter semuanya ada, TN1 nih. Nah dia harus adaptif, bisa menyesuaikan keadaan lingkungan. Nah ada varietas kelapa sawit, menurut saya pengalaman di lapangan ya, ini memang sangat istimewa bagi kami, karena sawit ini di daerah tandus oke, di daerah yang batu kerikil kuning-kuning itu oke numbuh, di daerah banjir sampai kerendam air masih hidup, yang lain sudah klenger dia masih hidup, kekurangan air masih hidup, kebanyakan air masih hidup. Itulah yang kita gunakan untuk apa namanya, sulam. Terus yang lain ini kena busuk pucuk, dia sendiri nggak kena satu pun, kadang kena, hebat itu. Nah aku bocorkan ini ya untuk pengalaman dulur-dulur ya, namanya Costa Rica Temba, produksi PT ASD Bakri, punyanya mantan Menteri Kesra, yaitu Bapak Abu Rizal Bakri,
di era Presiden SBY. Dia punya perusahaan ASD Bakri memproduksi bibit unggul, yaitu Costa Rica Temba dan Costa Rica Spring, yang kesohor ya 2, sebetulnya ada 3, teman yang kesohor 2 itu. Cuman kalau di daerah kami, daerah Sumatera Selatan, itu tidak lazim pakai bibit Costa Rica Spring, karena buahnya kan spring kan oranye. Kalau mudanya hijau itu jualnya ke PKS agak susah, karena tidak umum ya. Jadi harus dia tuh mau terima PKS, cuman harus berondol bener, harus sangat matang. Masalahnya matangnya oranye itu dia di pangkalnya itu masih kecampur sama hijau. Kalau yang hitam begini, dari ujung sampai pangkal hitam semua. Dari ujung pangkal kalau matang ya merah semua. Kalau yang oranye yang di bonggolnya itu kalau nggak sampai berondol itu masih hijau. Makanya agak bermasalah kalau jual ke PKS. Nah, yang kita pakai Costa Rica Temba, karena ini istimewa. Jadi bibit varietas ini Costa Rica Temba itu ceritanya nih, awal pembibitannya, indukannya ya, dura, bibit duranya atau yang betina, induk betina itu dari lokal. Nah, pisiveranya, pejantannya, serbuk sarenya itu diambilkan dari Costa Rica, Amerika Selatan, Lur. Daerah sana itu kan ceritanya tandus, ada sebagian berawa-rawa ya. Makanya kalau kita lihat di Google itu, jalan terpanjang di dunia itu termasuk melewati Amerika, Costa Rica. Jadi di situ nanti ada rawa-rawa yang tidak bisa dilalui pakai mobil lewat darat. Jadi harus nyebrang pakai semacam kayak kapal feri. Nah, di daerah situ di samping rawa-rawa juga daerahnya tandus. Makanya bibit yang dari daerah tandus dan berawa-rawa dia akan adaptif, akan mengikuti sifat-sifat induknya yang di daerah rawa-rawa daerah tandus. Walaupun udah sampai di Indonesia, karena memang indukannya sifatnya dia tahan daerah tandus. Jadi kalau kami, ini pendapat saya sendiri ya, bukan dari PT atau orang yang lebih pintar dari kami, itu saya pakai condong ke Costa Rica Temba, karena yang dekat air tadi, yang aku syuting tadi, itu dekat air tuh ya, itu kan asamnya tinggi itu masih laju terus kalau Costa Rica Temba, nggak ada kuning-kuningnya. Kalau yang lain udah kelenger, tapi Costa Rica Temba bagus, memang hebat. Tapi ya nggak semuanya kelenger ya, ada bibit tertentu yang tahan kok di air, seperti yang aku posting kemarin, apa namanya, Topas 1, ada Dampi, ada Damimas, Seu Supreme, terus apa namanya, Topas 3, itu nyatanya ya tahan. Tapi ya yang paling tahan menurut pengalaman di lapangan Costa Rica Temba, nggak ada lawan kalau masalah tahan. Terus dia tahan penyakit, semuanya hampir semua kena busuk pucuk. Yang nggak kena busuk pucuk cuman Costa Rica Temba sama lonsum. Itu kenyataannya. Jadi walaupun yang bibit $2 masih kena, kelenger kami ngobatinya. Jadi menurut saya untuk sulam supaya cepat ngejar sama kanan kiri, karena kanan kiri sudah tinggi, itu yang diperlukan bibit yang tahan penyakit dan gampang perawatan, yaitulah Costa Rica Temba. Nah, itu dulur-dulur pengalaman dari kami. Mudah-mudahan yang kami bagikan ini bermanfaat untuk dulur-dulur. Jadi berhati-hati bagi dulur-dulur yang ada minat atau sudah mulai bibit ya. Jadi untuk penanaman nanti ekstra hati-hati, jangan gerusa-gerusu, sabar. Lebih baik disortir, kurang nggak apa-apa. Kalau perlu bibit lagi kalau memang beli nggak ada, daripada memaksakan diri nanam yang sudah disortir dicari lagi, kayak itu ceritanya. Jadi malah yang lain sudah buah, kita sibuk numbang, nah repot. Jadi buang tenaga, buang duit, buang energi, buang waktu. Jadi belajar dari kesalahan kami, mudah-mudahan ilmu yang kami bagikan ini bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.